tidak tidak diberikan. Tapi kalau diberikan tetap saja dapat pahala. Jadi kalau kita memberikan tetap bagaimanapun ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perbuatan yang sia-sia untuk berbuat baik itu pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aman suara tadi. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kita tidak boleh menolong dalam perbuatan jahat. Ya. Kemudian kalau tadi di dalam persaksian, ya seperti tadi, mungkin kenapa saudaranya itu menjelekan itu persaksian. Seperti bendahara itu kan ditanya, umpamanya ibu jadi bendahara periode 2022 sampai 2023. 2023-nya kan diganti oleh bendahara berikutnya. Nah, ada yang minjem ke bendahara itu, maka bendahara berikutnya boleh tolong ditaroskan ke bendahara berikutnya ke bendahara baheula. Ai cek bendahara baheula ieu teh bageur teu merekna nginjemna. Kalau ternyata menurut bendahara baheula sering terbayar, yaitu menyebut sering terbayarnya itu bukan menutup aib, tapi itu menyelamatkan pihak berikutnya, ya. Oh iya, itu untuk menyelamatkan pihak berikutnya. Jangan ke seluruh orang, ya, ke bendahara. Ya, jadi antar bendahara mengatakan, oh si anu mah so ngajebluk tuh tara mayar, itu nih boleh, karena itu syahadat, saksi dimintai pendapat. Bahkan di sini dikatakan oleh Hasan Basri itu tabi'in, ya, yang wafat tahun 110 Hijriah. Salah satu lagi batalahu itu termasuk gibah lamun diomong, tidak termasuk gibah lamun diomongkeun. Siapa itu? Sohibu hawa. Jadi orang yang melajur hawa nafsu. Itu kalau diomongkeun karena bangga dengan kemaksiatannya, kan orang itu ada yang bangga dengan kemaksiatan. Jadi kemaksiatan sampai diekspos di FB, di Instagram, kemaksiatan nukarar itu mah diomongkeun ge henteu dosa. Sebab orang lain pun banyak tahu. Yang kedua, al-fasik al-mu'lin. Orang fasik yang terang-terangan. Orang yang belak-belakan berbuat jahatnya. Kemudian imamul jair, pemimpin yang jahat. Pemimpin yang jahat, lurahnya korupsi, boleh diomongkeun. Camat anu OTT, boleh diomongkeun. Bisa kapilih deui soalna. Mun kapilih deui kan rugi masyarakat. Ya. Jadi imam jair, pemimpin jahat itu boleh dijelekan. Jadi nanti kan tahun 2024 banyak calon pemimpin yang menawarkan diri. Kita juga harus tahu keburukan masing-masing. Nah, keburukan masing-masing atau kebaikan masing-masing itu kan dari diekspos di berbagai media. Kalau yang demikian. Kemudian juga lagi batalah li fasik au munafik. Fasik yang terang-terangan, munafik yang jelas-jelas diomongkan itu tidak dosa. Bahkan sampai Ibnul Imad mah setelah menelaah berbagai ayat dan hadis menyimpulkan
Menjelekan orang ada yang dibolehkan sampai 40 kondisi. Ya cukup banyak ya, 40 kondisi. Ya antara lain ahli hadis. Itu di dalam ilmu hadis itu ada ilmu jarhi wa ta'dil. Ilmu jarhi itu ilmu untuk menjelekan rawi hadis. Wa ta'dil dengan keseimbangannya. Makanya kalau kita mempelajari ulumul hadis itu disebutkan kejelekan-kejelekan para rawi itu. Ada yang mengatakan kadab, ada yang mengatakan munkar, ada yang mengatakan suka berbuat maksiat, supaya tidak digunakan, supaya tidak dipakai. Ya, sebab kalau pernah berdusta, maka hadis nanti tidak diterima. Kalau pernah berdusta, makanya hadis teh diteliti nanti. Bahkan Nasiruddin Albani itu kritikus Saudi Arabia, dia wafat 1999. Jadi itu seberapa tahun dah meninggalnya? 1999 meninggalnya. Sekarang 2023, jadi 24 ya. Udah 24 tahun ya. Ya 14 tahun. Ya. Oh iya 2020 sekarang. Jadi itu 1999. Itu 24 tahun yang lalu tinggal. Nah, itu mengumpulkan hadis-hadis palsu. Jadi ada bukunya Al-Silsilah Ad-Dhaifah Al-Maudu'ah. Kumpulan hadis-hadis dhaif dan kumpulan hadis-hadis palsu. Dan sekarang sudah diterjemahkan. Ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ya, untuk diketahui orang banyak, makanya dia terbitkan. Itu namanya Nasiruddin Albani. Kritik. Jadi secara mafhum, setiap manusia itu mempunyai aib. Pasti manusia itu punya aib. Rek ustadz, rek kiai, rek presiden, gubernur, bupati, wali kota, pasti punya aib. Tidak ada yang lepas dari aib yang namanya manusia teh. Makanya jangan dikemukakan aibnya. Karena pihak manapun pasti ada aib. Dua, di hari kiamat, siapapun bakal terbuka aib. Jika tidak mau dibuka, tutup. Bisa dibukakan aib orang. Tiga, orang yang membuka aib orang lain, maka akan terbuka aib sendiri. Di dunia aja kan kalau kita sering menjelekan orang, kan kejelekan kita terungkap. Sedikit demi sedikit, ya. Kalau ya kedah diselidiki, sok teruskan di WA, ke kuabin jawab. Allahumma stur aurati. Sebetulnya biasa ayeuna ge dibuka, cuman saya di dewatosna. Jadi boleh ditanyakan kalau hadis itu boleh ditanyakan kepada saya kalau hadis. Kalau itu bukan menantang. Ya lumayan aya nu nanya, jadi pengetahuan saya tambah. Kan tidak semua kabaca itu teh, tapi lamun aya nu nanya jadi maca. Boleh. Seperti ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Itu sudah saya teliti, itu hadis dhaif. Hadis dhaif. Jadi kalau tidak ada yang nanya mah saya tidak meneliti, karena ada nanya ke saya, Pak Ustadz, ya teh Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan teh sahih atau tidak. Jadi dibuka gitu, dibongkar. Oh iya, itu hadis dhaif. Jadi bukan hadis sahih, itu hadis dhaif. Jadi makanya jangan disebut doa mah doa aja, tapi jangan disebut hadis itu. Ya kalau hadis dhaif pada teuing.
Arif, kalau saya tidak mengatakan kalau mengkaji hadis tidak mengatakan boleh atau tidak, tapi kan hadis ini menurut si Anu doib gitu aja. Jadi tidak akan memponis ya seperti apa. Karena gini, kalau kita bermadhab ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu ada madhab. Tapi kalau bermadhab harus ikuti petunjuk madhab, petunjuk imam. Kalau ibu madhab Syafi'i, ikuti petunjuk Syafi'i. Kata Syafi'i itu apa? Al hadisus sahih madhabi, kata Imam Syafi'i. Hadis sahih madhab umat. Lamun di saya ada hadis doib, tinggalkan. Jadi kalau ibu bermadhab Syafi'i, ada hadis doib di Imam Syafi'i, jangan dipakai. Karena kata Imam Syafi'i begitu. Kata Imam Hanafi juga, al hadis sahih, kalimatnya sama. Al hadis sahih madhabi. Jadi ikuti aja petunjuk imam itu. Kan saya sekarang itu lagi bikin video-video pendek di YouTube itu karena ternyata dibutuhkan orang video pendek itu. Ya 6 menit, paling tinggi 10 menit gitu di YouTube dan juga kadang-kadang di TikTok saya kirimkan. Jadi untuk menambah ilmu di samping di majelis seperti ini kan kadang-kadang di majelis mah lilayating kesal gitu, makan ibu-ibu sambil ngagolek tinggal di YouTube itu bisa ya apa namanya, apa YouTube-nya, apa TikTok-nya ya ada di sini di bawah buku. Nah, di buku di bawah ditulis. Nah itu dalam rangka, jadi Allahumma astur aurati itu hadis atau bukan? Kalau hadis eta sahih atau tidak? Nah, nanti kita buka. Kemudian yang kelima, orang yang terang-terangan berbuat dosa hingga dengan dosanya bangga, itu boleh dibuka aibnya. Kemudian wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong sesama. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dengan redaksi yang sama. Jadi, jika ingin mendapatkan pertolongan, maka berdasar hadis ini senantiasa menolong sesama. Allah senantiasa menolong orang yang selalu memberikan pertolongan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar teh Abdullah namanya, putra Umar bin Khattab, wafat tahun 73 Hijriah, beliau sahabat. Menghadap Rasul bertanya, ada orang menghadap Rasul bertanya, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasul bersabda, ahabun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Ini yang sering dikemukakan oleh Al-Agim. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wa ahabul a'mal ilallah, dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, memberikan kebahagiaan kepada sesama muslim. Au taksifu anhu kurbatan, atau melepaskan kesulitan. Au takdi anhu dainan, mangmayarkeun hutang. Au tathudu anhu ju'an, atau mengatasi orang lapar. Nah, ini di dalam hadis riwayat Ahmad, mengatasi orang lapar itu termasuk haji mabrur. Ya, kalau ingin haji mabrur, banyak beri makan orang. Iya, karena di situ al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala kecuali surga. Sahabat tuh bertanya, mal hajjul mabrur? Apa itu hajjul mabrur? Maka Rasul bersabda, it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Memberi makan orang yang butuh makan
dan menyampaikan perdamaian. Jadi memberi makan itu salah satu tanda haji mabrur. Au tatrudaan hujuan, au tatrudaan hujuan. Walaan amsia ma'a akhir tihajatin, dan pergi untuk memenuhi kebutuhan orang itu lebih aku cintai min an atakifa fi hadal masjid, dibanding dengan iktikaf di masjid ini. Rasul ini teh Masjid Nabawi, Masjid Madinah syahron, 1 bulan. Jadi entong lah umroh sabulan teh entong daripada umroh sabulan maning membantu orang miskin, karena Rasul juga tidak pernah umroh 1 bulan. Umroh yang paling baik itu paling lama di Mekah teh kalau saya perhitungkan 5 sampai 6 hari paling lama itu, karena setelah 3 hari selesai umroh, para sahabat disuruh pulang oleh Rasul. Jangan lama-lama. Jadi 9 hari itu cukup ya perjalanan, kemudian di Madinah 3 hari, di Mekah 6, jadi 9 hari itu cukup. Karena sudah jam 3, jadi dianggap cukup, belum tamat. Oke, tenenawan. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan. Pada dilanjutkan, mangga kumang kewe. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.